Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Lilis Apriani, PTKID 70000278446. Di sini saya akan membahas mengenai laporan hasil observasi saya tentang perkembangan peserta didik. Baik itu perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan bahasa peserta didik, perkembangan emosional peserta didik, dan perkembangan moral peserta didik. Baiklah, di sini akan saya bahas ada beberapa poin. Yang pertama mengenai identitas peserta didik, yang kedua mengenai hasil observasi perkembangan kognitif peserta didik, yang ketiga mengenai hasil observasi perkembangan bahasa peserta didik, yang keempat mengenai hasil observasi perkembangan sosio-emosional peserta didik, dan yang kelima mengenai hasil observasi perkembangan moral peserta. Baiklah, sebelum memasuki hasil observasi perkembangan peserta didik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan data. Observer melakukan observasi selama 4 kali pertemuan untuk menentukan objek penelitian yang sesuai. Yang kedua, observer melakukan wawancara selama 2 kali terhadap peserta didik untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Baiklah, berikut ini adalah identitas peserta didik di mana observer melakukan observasi terhadap siswa kelas 6C berinisial BFR, berjenis kelamin perempuan, usianya 11 tahun, hobinya membaca, menulis, sukunya suku Bugis, pekerjaan ayah PNS, pekerjaan ibu PNS. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam hasil penelitian perkembangan kognitif peserta didik, sebaiknya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kemampuan kognitif. Menurut Vidayanti yang diterbitkan tahun 2017, bahwa kemampuan kognitif itu merupakan kemampuan yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi mengenai perkembangan kognitif, bahwa dalam pengerjaan soal, peserta didik ini telah mampu menyelesaikan soal dengan cepat, beda dengan peserta didik yang lainnya. Selain itu, pada materi IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda, peserta didik juga sangat mampu dalam mengkategorikan benda atau objek ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan karakteristiknya, sehingga peserta didik telah mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda meliputi perubahan mencair, membeku, menyublim, menguap, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peserta didik dapat dengan mudah memahami bahwa perubahan tampilan suatu benda tidak mempengaruhi perubahan kuantitas atau jumlah. Peserta didik juga telah mampu memahami bahwa kualitas suatu benda tidak berubah meskipun bentuk fisiknya. Baik, yang kedua adalah observasi perkembangan bahasa peserta didik. Menurut Syamsu Yusuf, bahasa itu merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, jika dikaitkan dengan hasil pengamatan tentang perkembangan bahasa, bahwa peserta didik ini telah mampu menyusun dan menyampaikan pidato singkat dengan isi yang informatif pada materi bahasa Indonesia, di mana ia sangat terampil dalam menyampaikan pidato dengan intonasi dan tanda baca yang tepat. Di samping itu juga, peserta didik telah mampu mengenali makna dan poin-poin inti dari sebuah percakapan atau tulisan pada teks eksplanasi tentang proses menghasilkan energi listrik, yaitu dengan menemukan ide pokok setiap paragraf dan membuat intisari dari bacaan tersebut. Peserta didik juga telah mampu membaca tulisan dengan lantang dan berintonasi di depan kelas, yang nantinya peserta didik ini akan dibimbing lebih lanjut oleh guru untuk diikutsertakan pada saat ada kegiatan perlombaan seperti baca puisi atau pidato. Baik, kita masuk ke dalam tahapan perkembangan yang ketiga, yaitu perkembangan sosio-emosional peserta didik. Perkembangan sosio-emosional peserta didik menurut American Academy of Pediatrics dalam Nurmalitasari yang diterbitkan tahun 2015, bahwa perkembangan sosial emosional itu adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara baik, emosi positif maupun negatif, maupun berinteraksi dengan anak-anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dalam mengeksplorasi lingkungan. Baiklah, jika dikaitkan dengan hasil observasi mengenai perkembangan sosio-emosional peserta didik, di mana pada kegiatan observasi saya melihat bahwa peserta didik
memiliki kelemahan dalam belajar, yaitu sering terburu-buru dalam penyelesaian tugasnya. Sehingga hal ini berdampak negatif kepada peserta didik dengan timbulnya rasa penyesalan. Maksudnya adalah menyesal karena telah berbuat keputusan yang salah. Meskipun demikian, peserta didik mampu memiliki pandangan yang positif terhadap kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu dilakukan dengan cara mengubah pola pikir untuk tidak tergesa-gesa dalam penyelesaian soal atau pekerjaan di sekitarnya. Di samping itu juga, peserta didik telah mampu menunjukkan sikap mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sikap mandiri merupakan sikap seseorang yang bisa melakukan sesuatu secara sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan moral peserta didik. Pada dasarnya, moral merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra dan makna disarankan lewat cerita. Nurgiantoro yang diterbitkan tahun 2007 halaman 322. Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan hasil observasi mengenai perkembangan moral peserta didik, di mana peserta didik sudah mampu mencerminkan nilai-nilai budi pekerti yang bagus. Jika dilihat dari aspek disiplin, peserta didik menggunakan pakaian yang rapi dan bersih yang dipakai sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Selain itu, peserta didik merupakan peserta didik yang paling rajin di kelas 6C karena tidak pernah datang terlambat. Selanjutnya, peserta didik selalu tepat waktu dalam pengerjaan tugas dan tidak pernah membuang sampah sembarangan karena setiap kelas sudah disediakan 3 tong sampah. Berkaitan dengan aspek bertanggung jawab, peserta didik telah melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, di mana untuk piket kebersihan kelas, peserta didik membersihkan kelas setelah selesai pembelajaran. Berkaitan dengan aspek kejujuran, peserta didik tidak pernah menyontek dalam mengerjakan tugas atau ulangan yang diberikan oleh guru, serta selalu mengungkapkan perasaan sesuai kenyataan atau fakta. Mengenai perkembangan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa tahapan perkembangan peserta didik di dalamnya mencakup perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral, di mana keempat perkembangan tersebut sangat perlu dikuasai oleh guru dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas 6C yang berinisial BFR, dapat disimpulkan bahwa semuanya dikategorikan baik itu dalam pengetahuan, berbahasa, sosial, dalam bersikap, di mana peserta didik telah aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Itulah hasil dari observasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.